Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baru pulang dari pasar, habis hujan. Jemur baju sebentar. Ya, minta maaf kemarin gak bisa memenuhi janji lagi ya. Kemarin ya suasana kurang nyaman. Yo, napa? Oke lah, sudah selesaikan ya. Pagi ini saya mau mengajak. Ini masih kembali di dalam Filipi pasal 1 dari ayat yang kita baca lalu. Tapi saya mau baca di dalam ayat 22 saja ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Ya, ada kerinduan Rasul Paulus untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus yang dia cintai, Tuhan Yesus yang dia rindukan, Yesus yang dia layani seumur hidupnya. Ya. Saya pikir kalau kita mencintai seseorang, tentu kita merindukan bertemu dengannya. Ya. Yang luar biasa adalah bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai kita itu mempercayai Tuhan yang belum pernah kita lihat. Mungkin itu kalau bilang itu kita dijodohkan dengan seseorang yang tidak pernah kita lihat ya, seperti orang-orang Batak itu ya, mungkin ya dijodohkan dengan paribannya yang dia nggak pernah lihat mungkin dalam ya, hanya dengar namanya, dijodohkan dari kecil, hanya dengar namanya, mungkin melihat fotonya, tapi nggak pernah melihat orang. Ya, kita juga seperti itu ya. Kita firman Tuhan, kita ini dipertunangkan dengan Kristus. Ya. Kita dipertunangkan dengan Yesus. Jadi kita dipertunangkan tanpa kita pernah melihat wajah tunangan kita, hanya sedikit bayangan samar-samar, gambaran yang samar-samar tentang Tuhan kita. Saya percaya kita semua seperti itu. Nah, tapi tentu ada orang yang dijodohkan tuh ya kalau mungkin nurut sama orang tuanya, patuh saja ya. Ada juga kalau sekarang sih lebih mudah, kita bisa lihat, buka video call, bisa melihat pasangan kita, bisa mem-WA-nya ya. Nah, tapi kalau zaman dulu kan susah begitu ya. Nah, tapi juga sekarang kita dengan Tuhan kita nggak bisa video call, meskipun banyak orang sekarang seolah-olah Tuhan sedang membaca Facebook ya, sehingga kadang menuliskan isi hatinya di Facebook. Oke, mungkin Tuhan membaca semuanya. Nah, tapi kecintaan beberapa orang ya sangat besar ya, seperti Rasul Paulus. Tapi mungkin kecintaan beberapa orang lain, ada orang yang nggak begitu peduli dengan hubungannya dengan Tuhan itu tadi, karena merasa terpaksa dijodohkan. Jadi orang Kristen tidak semua bisa dibilang anak Tuhan. Orang Kristen tidak semua bisa dibilang murid Yesus, karena hanya menjadi Kristen karena dilahirkan dari keluarga Kristen, atau menjadi Kristen karena menikahi orang Kristen ya. Nah, itu saya kasih tahu kepada seseorang, kalau kamu cepat meninggalkan agama kepercayaanmu sebelumnya, menjadi Kristen karena untuk menikah saja, kamu setelah menikah kamu akan cepat meninggalkan Tuhan saat kamu sudah bosan dengan pasanganmu, atau saat kamu bermasalah dengan pasanganmu. Jadi jangan menikahi seseorang yang siap untuk berpindah kepercayaan, berpindah agama hanya pada waktu menikah. Ya, biarlah orang mengenal Tuhan bukan karena diri saudara. Maksud saya bukan karena mau mengikuti keinginan saudara yang mau menikah dengan. Tapi biar dia mengenal Yesus dari hatinya, sehingga saat dia menikahi saudara akan mendapatkan bonus plus gitu ya. Jangan tunggu dekat menikah baru memaksa gitu pasangan untuk mengikuti iman saudara. Oke, sudah melantur agak jauh ya. Jadi yang ingin saya renungkan ini ya, kalau kita nggak bisa menolak hujan kan. Nah, jadi orang kalau udah hujan, mau kerja hujan, dia langsung cenderung bermalas-malasan. Tapi kalau orang tahu apa ini tujuan hidupnya atau tujuannya, dia tidak akan bermalas-malasan. Jadi hujan, dia akan mencari kesibukan, kreativitas yang lain. Jadi seperti hari ini saya mau ke kebun,
ada kerja bakti di kebun sana. Tapi karena hujan, jalan ke kebun itu becek, jadi saya sudah memiliki sebuah rencana untuk mengisi kegiatan saya di pagi hari ini ya. Sebelum mengantarkan pasar nanti jam 11 siang. Nah, saya baru pulang dari pasar tadi, lihat juga sudah saya suka memperhatikan beberapa orang di pasar. Ada seorang nenek yang saya kenal ya, dulu dia berdagang di pasar lama, waktu kebakaran pindah di pasar sementara Ruame tempatnya dia berjualan ya. Nah, dia sekarang di pasar yang baru diletakkan di lantai 4 gitu, lantai 4 ya, lantai tertinggi dari pasar Taman Rawa Indah itu. Saudara, saya berjanji ya padanya untuk membeli barang dagangannya meskipun saya harus naik ke lantai 4 ya. Kenapa? Karena tokonya sepi sekali, saudara. Padahal dia menangis menceritakan pada saya berapa dia membayar lapak itu, 80 juta, saudara. Belum lagi restribusi yang harus dia bayar setiap hari. Nah, tapi karena dia jual sembako dan ditaruh di lantai 4, nggak ada orang ke sana. Ya, nggak ada orang datang ke sana, nggak ada orang beli. Dan waktu saya datang dia bilang sayalah satu-satunya pembeli, hanya membeli dagangan seharga 15.000 saja. Nah, tadi pagi saya ke sana lagi, dia tutup, saudara ya, tokonya tutup. Jadi rupanya dia sudah menyerah. Tapi ternyata dia juga nggak menyerah, saudara. Anaknya, menantunya ya, membawa dagangannya itu naik turun tangga, jualan di tangga di mana-mana. Jadi saya bersyukur ya, jadi dia memiliki ini, tidak menyerah dengan keadaannya gitu. Jadi dia memilih untuk berjalan dari lorong ke lorong itu, tokonya ditutup. Ya, saya juga lihat ada tukang parkir itu namanya Mas Taufik. Ya, tidak seperti tukang parkir pada umumnya di pasar itu yang ya cuek saja, orang lewat enggak begitu peduli. Tapi Mas Taufik ini sangat peduli, saudara. Saya suka lihat dia membantu tukang sayur, menata barang dagangan tukang sayur itu, kalau dia sudah merapikan motor-motor itu ya. Dan orangnya sangat ramah, selalu menyapa orang dengan baik. Nah, ini mereka ya bukan orang yang seiman dengan kita, saudara. Jadi saya kira kita bisa melihat kebaikan hati itu di dalam diri setiap orang. Nah, saya belajar untuk melihat kebaikan hati di dalam diri setiap orang. Nah, kembali pada firman Tuhan bahwa Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup di dunia ini berarti aku bekerja untuk memberi buah. Saya suka perhatikan juga tanaman-tanaman sekitar saya ini. Ada tanaman-tanaman yang kadang-kadang saya merasa salah tumbuh ya, maksud saya tumbuh di tembok-tembok loh ya. Jadi mungkin burung-burung meletakkan benih itu di tembok-tembok di situ ya. Jadi tanaman itu tidak bisa memilih tempat di mana dia tumbuh, saudara. Tapi waktu mereka ditempatkan, bahkan di tempat yang paling sulit pun, mereka tetap bertumbuh. Saya sering melihat bunga-bunga indah di gunung-gunung batu yang tanahnya sangat sedikit, tapi bunga itu bertumbuh di situ. Bahkan saya pernah lihat pepaya juga yang tumbuh di tembok, saudara, masih bisa dan berbuah juga. Padahal tidak ada yang mupui kan di situ kan. Jadi ditempatkan di mana saja, tanaman-tanaman ini bisa bertumbuh dengan subur, saudara. Dan kalau kita nggak mencabutnya dari awal, itu bisa merusakkan tembok kita juga. Tapi saya bukan melihat situ, tapi dalam arti bahwa mereka bisa, saat mereka dilahirkan di sana, mereka bisa bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah. Saya percaya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, murid Yesus, kita pun tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan sebuah kesalahan. Engkau di tempatmu sekarang, dimanapun keadaanmu, itu bukan sebuah kesalahan. Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau di dalam tempatmu, di dalam posisimu saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah engkau mengerti tujuan hidupmu? Mengapa engkau ada di dunia ini? Mengapa engkau ada di tempatmu saat ini? Karena kalau engkau anak Tuhan, engkau akan mengerti bahwa engkau ada di sana untuk bekerja memberi buah. Jangan mengeluhkan keadaanmu, jangan mengeluhkan kondisimu, jangan mengeluhkan tempat di mana kau berada, jangan mengeluh, membuat itu seolah-olah semua kesalahan Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah salah dengan kehidupan kita. Tuhan punya rancang bangun yang luar biasa di dalam hidupmu. Hanya apakah engkau bisa melihat jauh ke dalam isi hati Tuhan, melihat jauh ke dalam rencana Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa. Tuhan menempatkanmu di tempatmu ada saat ini untuk Tuhan melihatmu engkau bertumbuh, berkembang, memiliki karakter yang utuh serupa dengan Yesus. Jadi jangan biarkan pandangan dari luar merusakkan
nilai-nilai yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidupmu. Dimanapun kau saat ini, bersemangatlah karena Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Dan kau bisa memandang, mengenal kehendak Tuhan, maka kau akan bertumbuh di dalam kasih karunia dan melihat bagaimana Tuhan mengembangkan setiap kapasitas hidup yang ada di dalam dirimu. Jadi mari bersyukur dan bergembira karena Tuhan, karena ini hari yang baik untuk kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, terima kasih Kak Telilonda sudah bersama saya saat ini. Dan untuk yang dua yang lain namanya nggak ada di sini ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari yang baik meskipun hujan mendung, tapi hari ini akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Mari jalani hari ini dengan syukur dan berkembanglah, berkembang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, jaga kesehatan selalu, pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan rajin cuci piring. Puji Tuhan, sampai ketemu esok pagi. Bukan esok pagi, Senin, tapi gak jadi ya. Tapi saya akan berusaha untuk konsisten untuk setiap hari Senin sampai Sabtu untuk bisa berbagi perenungan saya dengan saudara, berbagi tentang cinta Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.